Amerika Serikat dan Israel mulai menyusun rencana darurat untuk jalur Gaza. Dikhususkan jika rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal terlaksana sesuai rencana. Mengutip KBRI pada 13 November, kedua pihak yang melakukan penyusunan adalah penasihat Gedung Putih Jared Kushner dan tentara Israel. Dilaporkan bahwa Kushner sedang menyusun rencana alternatif untuk Gaza, seraya mencatat kerumitan terkait pelucutan senjata Hamas dan kesulitan menemukan negara yang bersedia mengirim pasukan ke jalur Gaza. Sehingga tentara Israel akan bekerja sama dengan pihak Kushner untuk mengembangkan rencana darurat tersebut. Sebagai informasi penting, kebuntuan mengenai peralihan ke fase kedua rencana gencatan senjata Trump untuk mengakhiri perang di jalur Gaza terus berlanjut. Itu diperkirakan telah memperkuat kekhawatiran akan dimulainya kembali permusuhan antara Israel Hamas. Markas besar untuk menampung sekira 10.000 orang di dekat jalur Gaza dikemungkinkan akan mulai dibangun oleh militer Amerika Serikat. Mengutip Al Arabiya pada 13 November, hal itu dikabarkan menurut permintaan informasi yang dikirimkan kepada kontraktor dan telah dilihat oleh Bloomberg News. Dilaporkan oleh sumber utama bahwa pembangunan pangkalan sementara itu menjadi bagian dari upaya pengerahan pasukan stabilisasi. Angkatan Laut Washington disebut sedang mencari perkiraan biaya dari daftar perusahaan yang telah memenuhi syarat, bertujuan untuk dibangunnya pangkalan operasi militer sementara dan mandiri yang mampu menampung 10.000 personil. Sekaligus mampu menyediakan ruang kantor seluas 9.000 meter persegi selama 12 bulan. Lantas permintaan informasi mengidentifikasi lokasi potensial sebagai dekat Gaza, Israel. Senada juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat Tim Hawkins menyatakan bahwa militer Amerika sedang bekerja sama dengan mitra militer internasional, terkhusus untuk pembangunan pangkalan pasukan internasional yang akan menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Digarisbawahi, di pangkalan sementara Gaza itu tidak akan ada pasukan Amerika Serikat yang akan dikerahkan. Houthi deklarasikan posisi perlawanan Yaman, peringatkan akan menyerang jauh ke dalam wilayah Israel jika agresi di Gaza berlanjut. Mengutip Tribun News pada 13 November, hal itu ditulis oleh Kepala Staf Militer Houthi, Mayor Jenderal Yusuf Hassan Al-Madani. Dijelaskan dalam laporan bahwa pihak Houthi mengaku akan terus memantau perkembangan di jalur Gaza, memperingatkan bahwa jika Israel melanjutkan agresinya terhadap Gaza, maka Houthi Yaman akan kembali melakukan operasi militer. Targetnya diumumkan oleh Al-Madani adalah wilayah jauh di dalam Israel. Artinya jika agresi Israel berlanjut maka Houthi akan menyerang jauh ke dalam zona Tel Aviv. Tak sebatas itu, Houthi Yaman juga akan memberlakukan kembali larangan navigasi Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perlu digarisbawahi bahwa pernyataan itu merupakan sinyal paling jelas bahwa Houthi akan sementara waktu menghentikan operasi militernya hanya jika Israel berhenti. Amerika Serikat mengaku tahu sosok yang memberi uang dan pasok senjata ke pasukan dukungan cepat atau RSF paramiliter Sudan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan akan membuat pemasok RSF paham bahwa itu nantinya akan berdampak buruk ke mereka sendiri. Mengutip Al Arabiya pada 13 November, hal itu diutarakan oleh Rubio saat berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Kanada. Rubio sempat menuduh RSF telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan tapi tak berniat mematuhinya. Lantas Rubio menekankan bahwa perlu adanya tindakan untuk menghentikan pasokan senjata dan dukungan yang diterima RSF. Bahkan Rubio mengisyaratkan bahwa pemerintahan Donald Trump akan terbuka memberikan bantuan, terutama untuk menunjuk RSF sebagai organisasi teror asing jika itu akan membantu mengakhiri perang. Lantas di akhir, Rubio menegaskan bahwa pihaknya mengetahui sosok yang memberi RSF bantuan pendanaan dan senjata. Sekaligus Rubio memperingatkan bahwa Amerika akan membuat pemasok RSF mengerti dan paham bahwa upaya itu akan berdampak buruk bagi mereka sendiri.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kirimi Presiden Israel Isaac Herzog surat pada Rabu 12 November pagi waktu setempat. Dalam suratnya, Trump meminta pengampunan terhadap kasus yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mengutip The Times of Israel pada 13 November, Trump menyatakan bahwa pihaknya menghormati independensi sistem peradilan Israel. Namun juga mengecam bahwa kasus terhadap Netanyahu merupakan penuntutan yang bersifat politis dan tidak dapat dibenarkan. Lantas Herzog menanggapi surat dari Trump, disebut telah menolak mengambil posisi mengenai masalah itu dan mengatakan bahwa permintaan pengampunan harus melalui jalur yang tepat. Merujuk pada siapapun yang mengajukan gerasi harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.